Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 12 ya, 12 IPS. Hari ini mapel sejarah peminatan. Nah, sejarah peminatan di hari Rabu lalu saya sudah memberikan kalian silabus. Silabus tuh yang ini ya, yang kemarin saya sudah berikan. Apa saja, jadi isinya itu adalah apa saja yang akan kalian pelajari di semester 2. Dimulai dari 3.5 mengenai krisis peristiwa revolusi nasional dan sosial yang terjadi awal kemerdekaan. Kalian belajar mengenai situasi politik. Di 3.6 itu mengenai kebijakan politik dan pemberontakan antara tahun 48 dan 65. Ini saya yakin di sejarah Indonesia kalian tuh sudah gitu ya. Nah, ternyata di sejarah peminatan keluar, jadi akan kita bahas di 3.6. Nah, saat ini membahas 3.6. Oke, saya buka materinya. Ya. Ancaman disintegrasi bangsa. Ini ancaman disintegrasi bangsa itu berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat itu di awal kemerdekaan. Tadi sudah disebutkan bahwa kronologi waktunya dari 1948 sampai 65. Jadi macam-macam disintegrasi di tahun-tahun segitu. Nah, di sini disintegrasi sendiri artinya adalah perpecahan gitu ya. Kalau di sosiologi pasti kalian belajar mengenai ini juga, makna-makna kata-kata seperti ini. Integrasi itu adalah penguatan, penyatuan, sedangkan kalau ada kata-kata dis berarti adalah perpecahan gitu ya. Selanjutnya, nah, ancaman disintegrasi di Indonesia itu ya ada beberapa peristiwa ya, Dek. Ada PKI Madiun dari 48 dari sini. Kemudian ada DITII. Nah, DITII itu adalah Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dari tahun 49 gitu. Nih, nah DITII itu cabangnya ada di 5 tempat ya. Pusatnya di Jawa Barat ya, termasuk ya Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya, APRA di Bandung, Andi Asis di Sulawesi Selatan. Ini bukannya ada ITI ya, walaupun tempatnya sama-sama di Makassar ya, tapi ini atas nama Andi Aziz. RMS, Republik Maluku Selatan, dan PRRI Permesta ya, Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia, dan Persatuan Rakyat Semesta. Nah, ini di sini adalah G30 SPKI. Nih, makanya disebutkan tadi kronologinya dari tahun 48 sampai tahun 65. Memang peristiwanya ya ada berbagai macam peristiwa ini gitu. Selanjutnya kita mulai di PKI Madiun ya, tahun 48. PKI Madiun ya tentunya ya dimotori oleh organisasi namanya PKI ya. PKI Madiun itu memang pusatnya disebut Kota Madiun yang ada Jawa Timur. Di sini PKI Madiun itu gerakan penghancuran NKRI berguna mendirikan negara Soviet Republik Indonesia ya, dengan cara melakukan penculikan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap semua golongan yang dianggap musuhnya. Puncaknya terjadi Madiun, makanya dikatakan PKI Madiun di 18 September 48. Ini sebenarnya saya mau menambahkan ya, oke. Deh, udah bisa. Oke. Ini ya, ini adalah tanggal proklamasinya ya. Mereka proklamasikan di saya nggak bisa nulis ini ya, huruf nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa ya, ya udah. Jadi kalian dengarkan saja. Kalau nulis saya bingung ya, susah. Jadi
Jadi di 18 September 48 tokoh-tokoh PKI saat itu ada Amir Syarifuddin dan Musso, itu ketuanya, berarti ketua PKI. Musso itu memproklamasikan Sri Soviet Republik Indonesia di Madiun di menggunakan media radio Gelora Pemuda Madiun, seperti itu ya. Kemudian tokohnya tuh yang terlibat dalam peristiwa ini tadi ya, ada Amir. Dia sendiri itu adalah mantan Perdana Menteri ya. Dia kabinet RI yang kedua, karena Perdana Menteri kedua ya di demokrasi liberal. Dia tuh gagal karena perjanjian Renville. Jadi kalau kamu ingat di sejarah Indonesia itu ada upaya diplomasi ya, mempertahankan kemerdekaan. Diawali oleh perjanjian Hoge-Value, Linggarjati, kemudian ada Renville. Nah, Renville ini diwakili oleh Amir gitu. Karena hasil Renville ini disebut gagal, akhirnya Amir itu turun dari kursi Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Hatta. Ketika Perdana Menteri Hatta naik ya, Amir Syarifuddin ini menjadi oposisi gitu ya, oposisi dari kabinet Hatta gitu. Kemudian ia menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat namanya FDR gitu. FDR ini adalah sebuah laskar atau organisasi. Dia bisa memegang senjata, jadi bisa disebut dia ngerti strategi perang. Nah, yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Mereka mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik karung Delangu gitu ya. Nah, Delangu tuh di Klaten gitu ya. Jadi tokoh-tokoh orang-orang FDR ini ya penghasut para buruh. Kamu tahu sendiri ya, PKI itu masaknya itu ya kalau nggak buruh ya petani begitu ya, itu yang paling banyak. Kemudian Musso dikirim ke Komintern. Komintern itu adalah singkatan dari Komunis Internasional. Ini adalah organisasi internasional, organisasi komunis internasional ya, yang dibuat oleh Uni Soviet. Jadi ada di berbagai negara yang notabene adalah negara komunis seperti itu. Ke Indonesia untuk merebut pimpinan atas negara RI dari tangan nasionalis gitu ya. Jadi dia mendapat mandat gitu ya dari Komintern untuk merebut RI ya dari tangan nasionalis. Ia mengembangkan politik yang diberi nama Jalan Baru, kemudian mengadakan fusi atau penyederhanaan ya antara Partai Sosialis, Buruh dan lain-lain menjadi begitu ya. Berarti ya termasuk FDR gitu. Nanti FDR ini yang diafiliasi atau diafiliasi ya atau diketuai gitu ya oleh Amir gitu, kemudian berfusi atau gabung ya dengan partai-partai lainnya termasuk PKI gitu. Musso dan Amir mengambil alih pimpinan PKI ya, melakukan provokasi terhadap kabinet Hatta, menuduh kabinet Hatta itu seolah-olah bersikap kompromis terhadap musuhnya. Kenapa dikatakan kompromis? Karena memang pemerintah RI saat itu kan mengupayakan pertahanan kemerdekaan itu ya melalui diplomasi yang tadi saya katakan, melalui perjanjian Hoge-Value, dilanjutkan ada Linggarjati, ada Renville, nanti ada Rumroyen, sampai akhirnya nanti ada KMB begitu ya. Ini dikatakan kompromis, sedangkan tokoh-tokoh radikal atau tokoh-tokoh PKI itu menginginkan bahwasanya pemerintah RI itu ya tegas. Jadi kalau kita sudah merdeka itu nggak perlu ada diplomasi lagi, nggak perlu ada yang diperbincangin lagi gitu ya. Jadi dikatakan NKRI atau kemerdekaan proklamasi 17 Agustus itu adalah harga mati seperti itu ya. Itu yang membuat beberapa kalangan nggak suka terhadap pemerintah Presiden Soekarno dan Hatta. Penyebab pemberontakan Madiun adalah perbedaan kepentingan tuh ya, karena pada dasarnya mereka itu menganggap pemerintah terlalu lembek, pemerintah terlalu kompromis gitu ya. Ideologi pastinya, karena kita kan mengedepankan Pancasila seperti itu.
kemudian asas-asas demokrasi, kemudian nasionalis gitu ya. Sedangkan ideologi dari para pemberontak atau yang saat ini kita bahas PK Madiun yang tentunya ya sosialis komunis gitu ya. Bahkan mereka ingin mendirikan negara yang disebut Republik Soviet Indonesia gitu ya. Terus ada perbedaan pendapat penting tentunya ya. Akhir pemberontakan ditindak dengan tegas. Kolonel Gatot Subroto memimpin penumpasan dan pelariannya Musa dan Amir tewas ditembak. Gitu ya. Ada Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, dibantu oleh Kolonel Sungkono ya, jadi ada dua. Akhirnya pemberontakan ini gagal. Ada DTI. Nah, ini yang tadi depan saya katakan, ini adalah satu-satunya pemberontakan yang cabangnya di mana-mana gitu ya. Di Jawa, di Sumatera, Aceh ya, di Sulawesi ada, Kalimantan juga ada gitu. Ya, kita bahas yang pertama ya, di Jawa Barat. Karena pada dasarnya Jawa Barat itu adalah daerah pusatnya gitu. DI itu adalah Darul Islam. Nah, Darul Islam itu artinya adalah negara Islam. TII itu adalah Tentara Islam Indonesia. DITI itu diproklamasikan pada 7 Agustus tahun 49 di Desa Cisayong, Kecamatan Malangbongkap, Tasikmalaya gitu. Imamnya itu atau pemimpinnya namanya Kartosuwiryo. Penyebabnya adalah ada beberapa faktor, ada ideologi, kemudian hijrahnya Siliwangi ke Jawa Tengah gitu. Ideologinya pastinya ya kan ingin mendirikan negara Islam. Dan hijrah Siliwangi ke Jawa Tengah atau waktu ke Jogja ya, bisa disebut Jogja. Sehingga di Jawa Barat itu vacuum of power, jadi nggak ada kekuasaan. Jadi mereka itu memanfaatkan kondisi di mana Jawa Barat itu sudah menjadi RIS ya, tentara Belanda belum datang, tentara TNI sudah pergi. Ya, di situ Jawa Barat itu menjadi daerah yang kosong atau vacuum of power. Maaf ya itu bukan power. Yang tiga adalah politik rera dari Kabinet Hatta. Oke ya, bentar ya, 2 menit saya mau mengambil casan. Oke, ya kita lanjutkan ya anak-anak, maaf ya karena memang casannya di ruang sebelah. Jadi yang ketiga, alasan kenapa ada gerakan DITI atau pemberontakan DITI itu adalah politik rera. Jadi kebijakan rera dari Kabinet Hatta. Jadi ketika Kabinet Hatta naik dan Amir Syarifuddin turun, selain Amir benci terhadap Kabinet Hatta menjadikan dia oposisi ya, ada kebijakan Hatta yang tidak disukai oleh beberapa kalangan, yaitu rera. Rera itu silakan ditulis, reorganisasi, ranya itu adalah rasionalisasi, ini adalah singkatan gitu ya. Reorganisasi tubuh TNI sehingga pemilihan TNI atau militer itu harus sesuai dengan kualifikasi yang khusus, seperti fisiknya harus pas, fisiknya harus kuat, juga intelektual juga harus tinggi gitu ya. Rasionalisasi itu adalah merasionalisasi anggaran, karena memang di awal kemerdekaan kas negara kita kan memang baru sedikit, jadi pengeluaran itu banyak sekali dari kebutuhan perang, menggaji para tentara. Yang keempat, perbedaan strategi menghadapi kolonialisme. Sakit hati karena Kartosuwiryo itu berjuang. Upayanya itu berunding ya, dan operasi militer akhirnya namanya Bharatayuddha